Halo, halo. Suara saya jelas nggak ya? Suaramu oke? Oke, bagus. Oh iya, tapi ini Jadi, ini rumah barumu ya? oh iya, iya. Lagi di kantor di rumah ini. Keren, keren. Bagus, bagus. Ya, tapi hari ini saya nggak pakai headset, kedengeran ya, Pak Andrew ya? Kedengaran cukup, Oh, cukup, cukup jelas gitu ya. Mungkin yang baby yang pada denger bisa komen kali suaranya Bram gimana. Kalau di aku sih cukup, cukup bagus. halo semua, malam guys. Selamat malam. Saya gedein suaranya dulu ya. Oke, oke Bram. Thank you banget. First of all ya, buat bisa join di sini, luangin No, waktu. Thank you nih. no worries, Pak Bram, Andrew ya. iya. eh, aku pengen dengar dulu sedikit aja ya mengenai ingat kapan hari kamu pernah cerita ya sekitar mungkin awal-awal kita ketemu sekitar 2016 2017 gitu kan ya. Iya, Waktu dulu kan belum ada, udah lama ya banget kan? ya. Belum. Udah lama, cukup lama. Jadi saat itu belum ada pandemi. Terus yang aku ingat ya, waktu kita awal ketemu, kamu sering, ya saat itu kayaknya cukup sering ke Eropa gitu ya. Terus kamu cerita kalau kalau sampai ke luar negeri gitu kan ya, terutama mungkin yang negara-negara yang pro NATO gitu ya, ngelihat namamu di paspor itu dikira dikira kayak teroris gitu ya. Iya, sekarang sih kalau ke Singapura pun dianggap wah nih kayaknya bermasalah nih. Jadi agak lama di imigrasinya. Oh gitu, masih ya sampai sekarang ya? Masih, masih. Waduh, iya nih. Jadi jadi kayaknya kalau nama kita nggak ada nama belakangnya, nggak ada 2 atau 3 huruf, itu bermasalah tuh di Singapura di mana tuh. Oke, oke Gitu ya. unik sih. Ya ya namamu unik sih. Nggak begitu kalau ngelihat ngelihat foto sama nama kadang dikira nggak cocok kali ya. Iya. Kayaknya di Aduh di imigrasi ya. Itu gimana Oke kabarnya Pak Bram, Hendro? Hmm? gimana? Kabarnya baik ya Pak Hendro ya? Aku baik, cukup Mantap. baik, seger. Ya, Mungkin ya. bisa cerita dulu ya, pertama kali kayak kamu masuk ke capital market gitu ya, sampai sekarang nih ya. Kalau dulu Ya. mungkin mungkin bisa dibilang masih baru-barunya waktu zaman kita kenal, terus sekarang bisa dilihat gitu ya, followernya luar biasa, tumbuhnya pesat gitu. Nah, Bram, oke. Kenapa? Kenapa nih? Kenapa kok capital market yang dari kapan dulu kamu pilih gitu ya sampai sekarang gitu ya? Dan apakah kamu merasa bahwa kamu memilih capital market itu salah jalan gitu ya? Atau gimana, Bram? Enggak, menarik Pak Andrew. Soalnya dulu kalau saya kan berangkatnya dari dunia profesional gitu ya. Nah, menariknya ini banyak sekali senior-senior kita di dunia kerja itu pada saat usia pensiun itu belum bisa pensiun gitu. Karena banyak banget masalah keuangan gitu Pak Andrew. Nah, disitulah mata saya terbuka gitu loh. Kalau kita misalnya kerja, walaupun kita income kita besar, tapi kita nggak punya ilmu untuk investasi, nggak kita sisihkan pendapatan kita buat nanti di hari tua, nah itu nggak akan pernah cukup. Di situ saya baru terbuka gitu. Nah, terus terang waktu itu kenapa milih capital market? Karena kalau kita misalnya usaha, tanpa kehadiran kita kan tentunya nggak maksimal gitu Pak Andrew. Ya kan? Nah, satu hal yang bisa kita kontrol sambil kita tetap profesional sebagai karyawan adalah di dunia keuangan ini. Apalagi sekarang udah semakin mudah ya, udah ada banyak platform untuk reksadana muda, saham juga bisa dikontrol lewat handphone. Nah, I think this is di jalan terbaik ya bagi misalnya seorang profesional untuk kita bisa akumulasi wealth ya. Itu karena itu jadi serius di pasar modal sih gara-gara itu Pak Andrew. Oke, jadi kamu menilai bahwa saat dulu belajar saham gitu ya sampai sekarang kamu udah bisa dibilang salah satu pro trader gitu ya yang mewarnai capital market Indonesia. Ini jalan jalan terbaik yang untuk mengumpulkan kekayaan gitu ya, Bram ya. Hmm, salah satu jalan terbaik. Oke. Hmm.
Oke, keren. Terus kalau ngelihat ini sekarang aku loncat ya kondisi kondisi bursa kita sekarang eh, Ya. dengan yang sudah mengkompensasi US pada akhirnya kayaknya udah naikin suku bunga gitu ya, BI yang bulan lalu juga sudah naikin suku bunga. Terus Hmm. earnings session juga sudah lagi lah ya, lagi pada ngeluarin laporan keuangannya gitu ya. Terus ini juga bisa dibilang penghujung tahun nih Bram. Ini kan udah masuk November gitu ya. Ya. Halloween sudah lewat, ini sudah di November. Nah, kalau kamu sendiri melihat tahun 2022 ini bisa dibilang tinggal dua bulan lagi ya. eh, ada feel apakah ini window dress akan terjadi gitu ya, atau justru tahun ini window dressnya enggak, bursa diem-diem aja tapi malah nanti di Januari akan dikebut gitu Bang. Nah, kamu menilai lebih lebih kemana nih? Ya, menurut saya sih tetap window dressing nanti tetap akan ada ya. Terutama dari powernya dari sektor banking ya. Jadi sektor banking terutama big banks ini menarik. Jadi walaupun inflasi kita naik, terus juga the Fed juga cenderung terus akan naikin suku bunga, di mana sekarang juga suku bunganya kan udah Amerika udah 6 kali naikin suku bunga, terus sekarang Ya, juga betul. menjadi sekitar 4%, dan cenderung pun BI pun akan menaikkan suku bunga gitu. Nah, dengan kenaikan suku bunga ini tentunya banyak sektor yang akan kena dampaknya juga gitu ya, terutama dengan adanya perang yang di Rusia juga Ukraine juga, terus juga sulitnya karena inflasi, tapi juga ada beberapa sektor yang masih diuntungkan, salah satunya big banks gitu. Nah menurut saya sih tetap power utamanya itu akan ada tetap di sektor big bank sama komoditis ya. Jadi kalau kita lihat statistiknya dalam 10 sampai 12 tahun terakhir sih, November ini merupakan momentum yang bagus bagi kita untuk menyicil saham ya, untuk menghadapi window dressing gitu ya. Gitu, men. Oke, jadi kamu tetap percaya window dress akan terjadi ya Betul. penghujung tahun ini. Iya, karena big banks pun semua kayak bank-bank besar, BCA segala gitu, profitnya tetap terus oke banget gitu, terus bertumbuh gitu. So there is no reason untuk ya akan kita misalnya krisis besar sih kayaknya cenderung nggak terlalu krisis besar lah. Akan ekonomi akan semakin sulit, ya, tapi krisis sekali sih enggak. Jadi mungkin bagi individu kita harus ada bersiap aja ya. Karena 2022 ini bisa dibilang kan, wah indeks itu super sideways ya, range-nya besar gitu. Nah jadi it's not an easy year ya bagi yang mungkin yang pemula untuk terus trading sih not easy ya di tahun 2022 ini. Oke, jadi katalis yang kamu pakai untuk menggambarkan ekonomi Indonesia itu lagi sakit, lagi demam, atau lagi baik-baik aja adalah earnings dari Big Bang, gitu ya. Ya. Yang sejauh ini terlihat ya bagus gitu ya, Mandiri, BNI, dan sebagainya macamnya. Nah, kalau bicara sedikit ya ke saham index mover gitu ya, yang di luar bank. Misalkan kayak Telkom gitu ya, terus kayak Astra. Kamu sendiri lihatnya gimana, Bram? Sebentar ya, tadi saya kayak masalah nggak ada datanya tuh. Kalau Telkom juga menurut saya bagus ya, Pak Andrew ya, karena itu salah satu yang konsisten ya. Tentang kayak Telkom terus tower-toweran menurut saya itu bagus. Jadi makanya saya nggak terlalu khawatir dengan itu sih gitu. Oke, keren. Jadi katalis yang digunakan balik lagi ke earnings gitu ya. Sama tren mungkin ya, bisa dilihat juga trennya so far untuk para big bank sih bagus ya, masih kuat Bagus gitu ya. ya. Justru kalau bagi para trader patokan kita harus tren itu justru betul, Pak Andrew. Oke, terus kalau aku lihat dari yang kamu sering post di Instagram gitu ya, belakangan kayaknya sering ke arah reksadana gitu, Bram. Nah, ini kan jadi menarik nih. Ini apakah menggambarkan sikon portfoliomu sekarang itu lebih heavy ke arah reksadana itu ya? Kalau memang iya, nah kamu lebih milih ke reksadana apa nih? Apakah yang pendapatan tetap gitu, atau yang saham, atau yang campuran, atau yang apa nih, Bang?
Ya, terus terang kalau nah makanya setiap pribadi kan mempunyai resikonya yang kita mau capai masing-masing gitu ya. Kalau tipe saya itu saya kurang suka yang volatilitasnya terlalu tinggi Pak Indro. Jadi tujuan kita trading itu kan untuk kita mengumpulkan kekayaan kita secara konsisten dan agak lebih smooth gitu. Jadi kalau pasarnya marketnya lagi terlalu volatilitasnya terlalu besar, itu bukan yang tujuan saya untuk oh ini the best time buat trading, bagi saya enggak gitu. Jadinya portofolio saya lebih banyak ke safe dulu, aman-aman dulu yang penting gitu. Nah, kalau ngelihat dengan kecenderungan suku bunga yang terus meningkat, terutama reksadana pasar uang itu pasti positif ya, bagus bagi mereka gitu. Nah, jadi hati-hati bagi reksadana pendapatan tetap, khususnya yang isinya obligasi negara itu hati-hati, biasanya terkoreksi cukup jauh. Karena ketika nanti dia suku bunga cenderung naik kan biasanya yield-nya juga tinggi, yield tinggi itu biasa karena implikasi karena harga dari bos itu jatuh gitu. Nah jadi banyak teman-teman yang sering bingung kenapa sih reksadana pendapatan tetap ada yang tetap stabil, ada tapi yang nyungsep banget gitu, turun banget. Biasanya yang lebih stabil itu kalau di isinya itu banyak obligasi perusahaan, jadi cenderung lebih smooth gitu ya. Jadi bagi saya lebih dari 50% sekarang itu banyak di save dulu, aman dulu. Menunggu momentum yang tepat untuk nanti masuk kembali ke saham-saham pilihan yang utama gitu. Gitu. Oke, jadi kalau secara porto, tadi kamu sempat bilang, jadi ini kayak mau refleksikan 50%, sekarang portomu lebih heavy ke reksadana yang tidak volatile, gitu kan ya. Yes. Nah, sambil menunggu momentum gitu ya. Nah ini dua hal yang menarik nih Bram. Tadi kita bicara mengenai earnings gitu ya, big banks gitu ya, mostly blue chip bagus gitu kan ya. Terus dengan posisimu yang sekarang ini justru lebih agak sedikit ngerem gitu ya, di mana 50%-nya sudah di mutual fund yang bisa dibilang cari yang stable gitu kan ya. Ini apakah sempat kamu berpikiran bahwa kayak laba yang dihasilkan para big banks ini akan jadi peak-nya gitu ya, akan jadi level laba tertinggi atau EPS tertinggi gitu ya. Setelahnya nanti mulai tahun depan mulai agak turun gitu ya. Jadi sehingga kamu kayak mengamankan atau memindah yang tadinya berat di ekuitas gitu ya ke arah reksadana yang lebih sedikit konservatif gitu ya. Atau gimana nih strateginya? Karena di sini menarik gitu ya, yang tadi kamu sampaikan, tren lagi bagus, ekonomi juga ya memang bisa dibilang mungkin nggak separah di negara lain gitu ya. Kita tetap masih bisa bertumbuh, tapi jelas modenya mungkin lebih ke arah hati-hati gitu ya. Versus dengan komposisi portofoliomu. Ini menarik banget sih Bram. Gimana nih Bram? Ya, menarik. Jadi laba perusahaan ini ada yang mungkin peak di tahun ini dan di tahun depan akan cenderung turun, itu bisa banget. Misalnya komoditas gitu Pak Andrew. Misalnya kayak batu bara ya, mungkin sekarang lagi hot-hotnya nih. Apalagi di luar negeri udah mau winter gitu kan ya. Tapi jangan lupa, kita harus siap-siap nggak ada suatu hal yang abadi gitu. Terutama kayak di komoditas itu nggak ada gitu teman-teman. Jadi jangan lupa, ketika lagi hype-nya seperti sekarang, kalau kita berpikir dari sisi manajer investasi, ya maybe it is time to sell sebentar lagi, maybe gitu. Ketika nanti view dari tim research mereka mengatakan, oh kayaknya nih, ya batu bara udah peaknya sekarang, mungkin nggak lama lagi akan turun, akan menjadi sektor rotasi gitu kan ya. Tapi kalau kayak di big banks ini malah menarik, kayaknya inflasi mungkin akan sedikit lebih turun, tapi kayaknya akan lebih cenderung tahun depan pun suku bunga akan terus tinggi untuk mengimbangi si inflasi ini. Jadi yang akan lebih stabil kayaknya menurut saya big bank sih gitu. Nah, tapi kenapa konsentrasi saya banyak yang lebih kita menyiapkan amunisi dulu gitu kan ya. Karena saya melihatnya big bank sekarang pun juga harga valuasinya udah sangat mahal juga gitu ya. Dan itu juga banyak implikasinya. Seperti kita lihat kan sampai sekarang IDX kita IHSG masih bagus, masih positif ya, di mana di luar negeri itu udah berantakan gitu. Dari US sudah minus sampai 20% indeksnya segala. Nah,
ini bisa jadi sebenarnya banyak dana asing itu larinya ke sini.